Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala fakhruj minha fa innaka rajim wa inna 'alaikal la'nata ila yaumiddin. Al-Hijr 34-35. Allah berfirman, keluarlah dari surga karena sesungguhnya kamu terkutuk, dan sesungguhnya kutukan itu tetap menimpamu sampai hari kiamat. Saudara-saudara, konten YouTube kali ini berjudul Iblis diusir dari surga. Pada ayat itu terdapat kata fakhruj, keluarlah dari surga. Iblis diusir, iblis dikutuk keluar dari surga, dan kutukan itu akan berlaku sampai hari kiamat. Kenapa Allah mengusir iblis dari surga? Kenapa Allah mengutuk iblis? Pada ayat-ayat sebelumnya dikatakan, asalnya Allah memberi kabar kepada para malaikat kalau Allah mau menciptakan manusia dari tanah. Setelah sempurna, Allah akan meniupkan rohnya. Para malaikat disuruh sujud. Sujud dalam hal ini adalah menghormati kepada Adam. Para malaikat disuruh tunduk, disuruh patuh, disuruh sujud kepada manusia yang bernama Adam. Para malaikat patuh, para malaikat taat, mau tunduk dan mau sujud kepada Adam. Tetapi iblis enggan. Iblis tidak mau untuk bersujud kepada Adam. Ketika ditanya, kenapa kamu tidak mau sujud bersama mereka? Jawab iblis, aku sekali-kali tidak akan sujud kepada Adam, karena Adam engkau ciptakan dari tanah. Saudara kaum muslimin muslimat rahimakumullah, karena iblis enggan, karena iblis tidak mau bersujud, iblis tidak mau hormat pada Adam. Lagi pula iblis takabur, iblis sombong, mengatakan bahwa dirinya lebih baik daripada Adam. Maka pada ayat yang baru saya bacakan tadi, iblis diusir dari surga dan akan dilaknat sampai besok hari kiamat. Pada ayat lain surah Al-A'raf ayat
13 sampai 18 dikatakan qala fakhruj minha mad'uman madhura laman tabi'aka minhum la'an jahannama minkum ajma'in. Surah Al-A'raf 18. Allah berfirman, keluarlah kamu dari surga itu sebagai orang yang terhina lagi terusir. Sesungguhnya barang siapa di antara mereka mengikuti benar-benar, aku akan mengisi neraka jahanam dengan kamu semua. Saya ulang lagi. Allah berfirman, keluarlah kamu dari surga itu sebagai orang terhina lagi terusir. Sesungguhnya barang siapa di antara mereka mengikuti kamu, benar-benar aku akan mengisi neraka jahanam dengan kamu semua. Pada surah Al-A'raf ayat 13 juga dikatakan, Allah berfirman, qala fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbaru fiha fakhruj innaka minas shagirin. Allah berfirman, turunlah kamu dari surga itu, karena kamu tidak sepatutnya menyombongkan diri di dalamnya. Maka keluarlah, sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang hina. Dilanjutkan surah Al-A'raf ayat 24. Qala bitu ba'dukum li ba'din adu walakum fil ardi mustaqarru wa mata'un ila hin. Allah berfirman, turunlah kamu sekalian, sebagian kamu menjadi musuh bagi sebagian yang lainnya, dan kamu mempunyai tempat kediaman dan kesenangan, yaitu tempat mencari kehidupan di muka bumi sampai waktu yang tidak ditentukan, sampai waktu yang telah ditentukan. Saudara-saudara, pada ayat-ayat yang kami bacakan tadi menggunakan fakhruj, keluarlah minha dari surga. Juga menggunakan ihbitu, turunlah kamu semua. Juga menggunakan kata fahbit, turunlah, dan fakhruj, keluarlah. Istilah-istilah itu intinya sesungguhnya sama, yaitu iblis diusir dari surga. Selanjutnya patut diajukan pertanyaan, kenapa iblis diusir dari surga? Saudara-saudara kaum muslimin muslimat rahimakumullah, iblis diusir dari surga, iblis keluar dari surga, sebabnya adalah sekurang-kurangnya dua hal. Yang pertama, iblis tidak mau nurut perintah. Iblis enggan. Iblis pembangkang ketika disuruh sujud, ketika disuruh menghormati, ketika disuruh memuliakan Adam.
Itu alasan pertama. Alasan kedua, iblis diusir dari surga karena iblis takabur, iblis sombong, iblis congkak. Dengan dasar dua itulah iblis diusir dari surga. Dalam surah Al-Baqarah ayat 34 dikatakan, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kepada Adam. Maka sujudlah mereka kecuali iblis. Ia enggan dan takabur, dan adalah ia termasuk golongan orang-orang kafir. Dalam ayat itu Nabi Adam, iblis disuruh untuk bersujud. Sujud dalam hal ini bukan sujud untuk memperhambakan diri. Sujud di sini bukan untuk menyembah kepada Adam. Karena menghambakan diri, menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Dalam tafsir Jalalain, tafsir Sofi jilid 1 Sohifah 42 dikatakan Aba itu imtana'a minas sujudi, enggan, tidak mau untuk bersujud, untuk hormat, untuk memuliakan kepada Adam. Istakbara, takabur. Wa qala ana khairum minhu, iblis berkata saya lebih baik daripada Adam. Kenapa iblis mengatakan demikian? Khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Engkau menciptakan aku dari api dan engkau menciptakan Adam dari tanah. Malaikat diperintah untuk sujud kepada Adam, untuk menghormat Adam, untuk memuliakan Adam. Malaikat mau bersujud. Malaikat mau menghormat, malaikat mau memuliakan kepada Adam. Karena la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Para malaikat tidak pernah durhaka kepada Allah terhadap apa yang diperintahkan kepada mereka. Dan para malaikat itu mengerjakan apa yang diperintahkan kepada mereka. Mari kita pahami malaikat Jibril misalnya. Tugasnya menyampaikan wahyu kepada para rasul. Sejak zaman Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Hud, dan seterusnya sampai Nabi Ibrahim, sampai Nabi Musa, sampai Nabi Isa. Akhirnya sampai Nabi Muhammad SAW, malaikat Jibril senantiasa terus bertugas menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa tahun? Ribuan tahun.
menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW saja, dari surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas, dari surah Al-Alaq sampai Al-Maidah, selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari, atau 23 tahun, Malaikat Jibril senantiasa bertugas menyampaikan wahyu. Malaikat Mikail menyelenggarakan membagi rezeki kepada makhluk. Sejak zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad, bahkan sampai sekarang, berapa tahun? Ribuan tahun barangkali. Malaikat Mikail tidak pernah berhenti untuk membagikan rezeki. Jutaan, miliaran makhluk yang ada di muka bumi ini semuanya memperoleh rezeki. Malaikat Mikail tidak pilih kasih. Malaikat Mikail tidak pernah lupa. Malaikat Mikail tidak pernah berhenti. Malaikat selalu taat membagi rezeki, tidak pernah mengingkari tugas yang mereka berikan. Yang taat dikasih rezeki, yang maksiat dikasih rezeki, yang muda dikasih rezeki, yang tua dikasih rezeki, yang kota, yang desa, yang pejabat, yang rakyat, semua dikasih rezeki. Malaikat Mikail tidak pernah berhenti untuk membagi rezeki. Malaikat Mungkar Nakir menanya orang dalam kubur. Dari zaman terbunuhnya Habil sampai hari ini, sampai besok, sampai hari kiamat, sudah berapa orang yang meninggal? Tiap hari berapa orang yang meninggal dunia? Tiap minggu berapa orang yang meninggal dunia? Tiap bulan berapa orang yang meninggal dunia? Tiap tahun berapa orang yang meninggal dunia? Malaikat Mungkar dan Nakir selalu melaksanakan tugas itu. Itu sebagai contoh beberapa malaikat. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak berdurhaka kepada Allah terhadap apa yang diperintahkan kepada mereka. Mereka selalu mengerjakan apa-apa yang diperintahkan kepada mereka. Itu malaikat. Tetapi sesuai dengan judul ini, iblis. Iblis aba wastakbara. Aba enggan, iblis enggan, iblis tidak mau untuk menghormati, untuk memuliakan, untuk sujud kepada Adam. Bahkan iblis sombong, merasa dirinya lebih baik, merasa dirinya terbuat dari api, sedang Adam dari tanah. Saudara-saudara, kaum muslimin muslimat, pemirsa hidup yang berbahagia, karena Abah tidak mau menghormati, karena istakbaro, karena sombong, maka kemudian iblis diusir dari surga dan kemudian diturunkan ke bumi. Saudara-saudara kaum muslimin muslimat rahimakumullah, pada ayat itu ada contoh sebagai bahan pertimbangan kita, sebagai pelajaran buat kita. Malaikat yang taat
malaikat yang nurut, dan iblis yang tidak taat, yang tidak mau nurut, dan yang bersikap sombong. Oleh karena itu, kita semuanya dapatlah menjadi ibrah, dapatlah menjadi pelajaran. Isi konten YouTube kali ini, iblis yang enggan menghormat Nabi Adam, iblis yang menolak perintah Allah, dan iblis yang sombong. Mudah-mudahan kita semuanya bisa mengikuti malaikat yang nurut, yang manut, tidak menjadi iblis yang aba wastakbara. Demikian, kurang lebih mohon maaf. Kalau ada kekurangan dan kesalahan mohon dimaafkan. Usikum wa nusikum bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.